Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Anak-anak yang soleh dan solihah, bisa dengar Ustaz nak? Biar nanti ayah bundanya mendengarkan dengan baik apa yang Ustaz sampaikan, supaya jelas, supaya terdengar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mu'minun yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruh pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Mu'minun. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini malam ke-8, betul? Kita masih bisa bersama-sama berkumpul di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan satu ibadah. Alhamdulillah tadi kita sudah memulai dengan sholat berjamaah Isya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, khususnya bulan suci Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya sampai dengan nanti, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curahkan selamanya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh pengikutnya, keluarganya, para tabi'in juga tabi'at, dan umat Islam di pelosok dunia, termasuk kita yang insya Allah mudah-mudahan termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Mu'minun. Salam silaturahmi saya, salam kenal kepada seluruh jamaah Masjid Al-Mu'minun. Ada yang pernah lihat saya di media sosial enggak? Ada yang pernah, Bapak? Kalau nggak pernah lihat berarti nggak gaul dengan media sosial ini. Iya, kalau zaman sekarang ini media sosial itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, bahkan bisa menjadi pelantara ibadah. Betul nggak? Pak, alhamdulillah saya berjalan 4 bulan mau ke 5 bulan. Saya banyak ngajarin orang baca Quran dengan metode ummi lewat media sosial. Kalau dulu TikTok itu terkenal dengan joget-joget payah, termasuk saya juga malu tuh waktu ada yang tertangkap oleh polisi, orang Sukabumi. Saya orang Sukabumi. Kalau dulu TikTok itu terkenal dengan joget-joget yang tak bermanfaat, bisa jadi. Tapi sekarang bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Tahsinul Quran lewat live streaming itu saya sebelum bulan Ramadan setiap malam, setiap subuh, Pak. Follower saya sekarang 25.000. Setelah itu viral, setiap hari follower saya nambah 1.000. Alhamdulillah.
Yang ngaji sama saya, yang private secara online itu sudah dari Amerika, bukan orang Tangerang. Yang sekarang berjalan ada yang dari Papua. Jadi media sosial yang saya manfaatkan benar-benar ini, alhamdulillah memberikan manfaat. Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang punya TikTok, kalau mau belajar lewat live streaming, nanti bisa follow saya. Namanya Yadi Mulyadi Official. Mudah-mudahan saya niatkan itu untuk ngajarin orang yang buta huruf, Pak, ternyata masih banyak. Masih banyak saudara kita umat muslim yang buta huruf. Maka dari itu kewajiban saya untuk mengajarkan lewat live streaming ini. Alhamdulillah, alhasil walaupun belum begitu banyak, ya, kalau untuk 500 orang stay di media sosial waktu live streaming itu pernah, ya, tapi alhamdulillah itu bermanfaat. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan yang begitu amat agung, bulan yang begitu mulia. Kedatangannya ini sebagai tamu yang agung. Kita sudah mempersiapkan itu semua sebelum Ramadan itu tiba. Kemuliaan bulan Ramadan, rangkaian kata dari bulan Ramadan ini ternyata tersimpan makna yang luar biasa. Dari para ulama dijelaskan bahwa kata Ramadan itu mempunyai 5 keistimewaan. Yang pertama, Ramadan. Kata Ramadan itu terdiri dari huruf Ra, Mim, Dhad, Alif, dan Nun. Dari kelima huruf inilah merupakan 5 keistimewaan bulan suci Ramadan. Makanya sebelum bulan Ramadan tiba, kita mempersiapkan bagaimana kita menggapai bulan Ramadan ini. Jangan sampai waktu yang ada Allah berikan sampai sekarang, usia, kenikmatan, dan lain sebagainya yang Allah telah hadirkan untuk kita itu sia-sia. Yang pertama huruf Ra. Huruf Ra ini maknanya rahmah. Rahmat itu adalah kasih sayang yang Allah curahkan bulan Ramadan untuk semua umat muslim. Tentunya yang ditujukan adalah orang-orang yang beriman. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah perintahkan, Allah wajibkan bulan suci Ramadan untuk berpuasa, ditujukan hanya untuk orang yang beriman. Keistimewaan ini, rahmat, kasih sayang yang Allah curahkan bulan suci Ramadan, ini Allah curahkan rahmatnya, kasih sayangnya, cinta kasihnya, baik itu kepada orang yang imannya tebal, orang yang imannya standar, orang yang imannya tipis. Karena orang iman ini ada 3 kriterianya. Kita ingat di awal bulan Ramadan, Pak. Kira-kira seluruh masjid di seluruh pelosok dunia, malam pertama bulan Ramadan penuh apa sepi? Penuh. Karenanya bulan Ramadan itu rahmat Allah curahkan kepada siapapun. Makanya penuh. Tapi makin hari makin ada peningkatan, Pak. Makin ada peningkatan, barisannya meningkat dari 4 baris jadi 3 baris, 2 baris, ya. Mulai kendor. Imannya mulai tipis. Makanya kita harus dan wajib jaga iman di bulan suci Ramadan agar kemuliaan itu didapatkan dan diraih. Jadi rahmat Allah bulan Ramadan Allah curahkan kepada siapapun orang muslim yang berpuasa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, huruf mim. Huruf mim ini maknanya maghfirah. Kemuliaan bulan Ramadan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan
futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Bahkan setan itu dibelenggu. Apa maknanya? Allah memberikan kesempatan yang banyak untuk kita meraih banyak pahala di bulan suci Ramadan dari kemuliaan bulan suci Ramadan. Maghfirah bulan Ramadan ini Allah berikan peluang maghfirah, ampunan kepada orang yang berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa bulan suci Ramadan dengan iman, wahtisaban dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosanya, dosa-dosa yang sebelumnya, dosa-dosa yang dia lakukan. Dan malam ini kita salat sunat qiyamul lail namanya, yang kita sebut salat sunat tarawih, ini pun mendatangkan peluang maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang qiyamul lail bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampunkan dosa-dosa yang terlebih dahulu. Jadi kesempurnaan bulan suci Ramadan itu nggak hanya puasa aja, qiyamul lailnya juga dilaksanakan. Kurang sempurna kalau orang puasa qiyamul lailnya ditinggalkan. Walaupun ini sunnah, kita tahu bahwa pahala sunnah bulan suci Ramadan itu pahalanya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang wajib. Poinnya, ketika bulan Ramadan ini tiba, kita mengisinya bulan suci ini, maka yang wajib kita perbaiki, yang sunnah kita tingkatkan. Mungkin kalau di hari-hari lain selain bulan Ramadan kita nggak bisa bangun jam 3 untuk sholat sunat tahajud. Bulan Ramadan kita bisa lakukan walaupun 2 rakaat. Jadi yang sunnah ditingkatkan. Yang tadinya tidak pernah melakukan, bulan suci Ramadan dipaksa untuk melakukan sholat sunat tahajud. Kemudian yang ketiga, saya sampai jam berapa ini? Kultum itu kalau saya artikan kuliah terserah antum, Mbak. Jadi terserah saya, ya. Yang ketiga itu huruf apa? Huruf dod. Huruf dod ini doman, artinya jaminan. Orang puasa punya jaminan masuk surga. Surganya apa? Ar-Rayyan. Orang puasa itu disediakan pintu surga yang khusus, namanya pintu surga Ar-Rayyan. Maka siapa orang yang berpuasa bulan suci Ramadan, dia punya peluang dan jaminan masuk surga Ar-Rayyan. Alifnya adalah aman, keamanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman, dan nunnya adalah nikmatun, nikmat. Pernah gak kita merasakan ibadah senikmat ibadah di bulan suci Ramadan? Bulan puasa yang kita nahan lapar, haus, dahaga, kemudian kita bisa nahan nafsu, itu Allah berikan kenikmatan, Pak. Ya, nikmat yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Apa diantaranya? Kalau kita kerja di satu pabrik perusahaan, ada namanya nikmat yang di dunia ini, namanya THR. Udah cair belum THR-nya? Gaji yang tadinya bulan-bulan biasa itu cuma 5 juta, bulan Ramadan setelah itu mau Idul Fitri ada THR, jadi 2 kali lipat. Bukankah itu nikmat yang di dunia? Jadi 2 kali lipat kita dapat THR. Nikmat yang di dunia diantaranya juga orang yang tadinya tidak pernah mungkin usaha, dagang, bulan Ramadan tiba-tiba mereka dagang takjil. Rezekinya berkah, rezekinya bertambah. Dagang apapun bulan Ramadan laku. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan di bulan suci Ramadan. Maka dari rangkaian kata Ramadan ini tersimpan makna yang luar biasa yang bisa kita maknai, kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengikat atau membelenggu setan-setan yang selalu menggoda
kita sebagai manusia untuk melakukan kejahatan, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang itulah yang bisa kita raih untuk mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat sehingga kita bersemangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah baik sunnah ataupun yang wajib, baik itu puasanya di siang hari dan qiyamul lailnya, salat sunat tarawih di malam hari yang tidak pernah kita tinggalkan, sehingga dicatat sebagai amal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan ada kesalahan dan khilaf dalam penyampaian, mudah-mudahan itu adalah kesalahan dan kehilafan saya. Mudah-mudahan jamaah sekalian memaafkan dari apa yang saya sampaikan apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.